Bab 528. Pedang ini merusak keharmonisan surga. Mendengar kata-kata lantai ke-6, Mileye mencibir, "Senior, apa artinya menerobos Tao?" Lantai ke-6 tiba-tiba bertanya, "Tingkat alam apa kamu sekarang?" Mileye berkata, "Harmoni gaib akan segera mencapai ribuan semesta." Lantai ke-6 berkata, "Ternyata harmoni gaib, aku kira kamu sudah alam kebenaran Taoisme." Mileye tertegun, "Apa maksud senior?" Lantai 5 berkata, "Bahkan tingkat alammu saat ini saja kamu belum pahami, apa yang kamu lakukan untuk bertanya tentang menerobos alam Taoisme. Kamu tidak ada kerjaan." Mileye. Lantai ke-6 berkata lagi, "Wawasan boleh saja lebih jauh, tetapi berjalan di jalanmu dengan mantap, itulah yang terpenting." Mileye mengangguk, "Aku sudah diajari." Seperti yang dikatakan lantai ke-6, yang terpenting baginya sekarang adalah menempuh jalan yang sekarang dengan baik. Apa yang namanya alam kebenaran Taoisme, menerobos Tao, itu masih agak jauh darinya sekarang. Seakan memikirkan sesuatu, Mileye bertanya lagi, "Senior, kultivator pedang tua yang baru saja kutemui juga seorang master alam Taoisme. Apa perbedaan antara alam Taoisme ini dengan alam kebenaran Taoisme yang dikatakan senior?" Lantai ke-6 terdiam sesaat, lalu berkata, "Aku tidak tahu alam Taoisme kalian ini alam seperti apa." Mileye tidak lagi mengobrol dengan lantai ke-6, Mileye diam-diam meninggalkan gunung. Dan ketika dia baru saja meninggalkan gunung yang dalam, wajahnya tiba-tiba berubah, karena beberapa aura tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Menemukan dirinya, Mileye tidak muncul dan masih bersembunyi di kegelapan. Pada saat ini, beberapa kesadaran ilahi tiba-tiba menyapu posisinya, ekspresi Mileye muram, dan dia siap untuk bertindak kapan saja, tetapi segera, beberapa kesadaran ilahi menghilang. Ketiganya muncul tanpa peringatan tidak jauh di atas kepalanya, tetapi pihak lain tidak menemukannya. Ketiganya dipimpin oleh seorang pria parubaya, orang ini adalah ketua sekte pedang, Brady Lee. Dan di samping Brady Lee, ada seorang lelaki tua yang memegang pedang. Orang tua Mileye ini juga tahu, orang tua itu yang bertarung dengannya sebelumnya. Dan di samping lelaki tua itu, ada seorang lelaki kekar dengan pedang besar di punggungnya. Di udara, Brady Lee melirik sekeliling, tidak ada aura. Orang tua yang memegang pedang berkata, "Cara persembunyian orang ini sangat kuat." Pria kekar itu tiba-tiba berkata, "Mengapa tetua He tidak berhasil membunuhnya?" Brady Lee juga menatap lelaki tua dengan pedang itu. Orang tua yang memegang pedang berkata dengan serius, "Orang ini sangat kuat." Brady Lee sedikit mengernyit, begitu kuat sehingga tetua He juga tidak bisa membunuhnya seketika. Orang tua yang memegang pedang itu menggelengkan kepalanya, "Jika bertarung, dia tentu bukan lawanku. Tapi jika aku ingin membunuhnya dalam sekejap, aku tidak bisa melakukannya. Tentu saja, jika aku mengejarnya mati-matian, aku juga pasti bisa membunuhnya." Brady Lee menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa membiarkan dunia tahu bahwa sekte pedang kita melakukan sesuatu padanya. Kalau tidak, bahkan jika kita membunuhnya dan mendapatkan harta karun itu, pasukan yang bersembunyi itu akan bergabung melawan sekte pedang kita. Itu sangat merugikan." Pria tua yang memegang pedang itu sedikit mengangguk, "Justru karena kekhawatiran inilah aku tidak berani mengejarnya." Di samping, pria yang mengendong pedang itu tiba-tiba berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mengatakan itu, dia dan lelaki tua berpedang itu memandang Brady Lee. Brady Lee tersenyum berkata, "Jangan terburu-buru, beberapa orang lebih cemas dari kita." Dengan mengatakan itu, dia melihat ke lokasi kota Senwu,
Teman Mileye dan adik perempuannya ada di lembaga seni bela diri. Kali ini, aku akan melihat apakah Donnie Helian akan berkompromi. Orang tua berpedang berkata dengan serius, bagaimana jika mereka tidak mau berkompromi? Brady Lee menertawakan dan berkata, orang-orang itu tidak akan membuat konsesi apapun pada Mileye. Lembaga seni bela diri tidak berkompromi, itu berarti mereka harus melawan kekuatan itu. Saat itu, sekte pedang kita tinggal duduk untuk memungut keuntungan. Pria kekar berpedang dengan serius berkata, bagaimana jika dia mau berkompromi? Brady Lee berkata dengan suara rendah, kalau begitu lembaga seni bela diri harus meninggalkan para jenius itu. Tidak hanya itu, pamor lembaga seni bela diri di hati para siswa itu pasti akan turun. Tidak peduli apa yang dia pilih, semuanya baik bagi sekte pedang. Orang tua yang memegang pedang itu tiba-tiba berkata, sekte guru leluhur pernah memerintahkan bahwa sekte pedang dan lembaga seni bela diri harus menjadi teman baik setiap generasi. Brady Lee berbisik berkata, zaman berubah. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke ujung langit di kejauhan. Sekte pedang kita tidak boleh bersembunyi di kota ini selamanya. Setelah beberapa saat, ketiganya pergi. Di bawah, wajah Mileye suram dan menakutkan. Hati ketua sekte pedang bukanlah kekejaman biasa. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba menghilang, dan dia kembali ke kota Senwu lagi. Balas dendam. Sekte pedang tidak melindunginya dan dia tidak marah sama sekali. Lagi pula, mereka tidak berutang apapun kepada Mileye, dan mereka tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melindunginya. Namun, sekte pedang mengirim seseorang untuk membunuhnya, termasuk teman-temannya dan adik perempuannya, itu merupakan musuh Mileye. Adapun musuh, bunuh mereka di tempat, atau biarkan lawan sengsara. Mileye tidak datang untuk membalas dendam kepada sekte pedang secara terbuka, dia masih tahu diri, dia tahu persis di mana kelebihannya. Mileye diam-diam menyelinap ke dalam sekte pedang, dan targetnya adalah paviliun pedang dewanya sekte pedang. Yang disebut paviliun pedang dewa adalah treasure trove-nya sekte pedang, yang menyimpan sejumlah besar senjata ajaib sekte pedang. Mileye datang ke paviliun pedang dewa, tidak ada penjaga di depan paviliun pedang dewa, dia menyelinap masuk dengan tenang. Setelah masuk, ada pedang di mana-mana, ada ratusan, dan peringkatnya tidak rendah. Dan pedang-pedang ini semuanya disimpan dalam sorotan cahaya. Dalam kegelapan, wajah Mileye muram. Tak perlu dikatakan, jika dia menyentuh sinar cahaya ini, banyak master sekte pedang pasti akan muncul di depannya. Untungnya, sinar cahaya ini tidak bisa menghentikannya. Aturan Tao ruang hampa. Sampai batas tertentu, aturan Tao ruang hampa adalah cara untuk mengalahkan teknik formasi ini. Karena selama teknik formasi ini ada di ruang hampa, dia dapat dengan mudah melanggarnya dengan aturan Tao ruang hampa. Mileye mengaktifkan aturan Tao ruang hampa, segera, semua pedang di sinar itu menghilang, tapi sinar itu masih utuh. Mileye tidak berhenti, dia datang ke lantai 2, pedang di lantai 2 relatif sedikit, tetapi semuanya adalah pedang tingkat peri, dan ada 36 pedang peri. Sudut mulut Mileye terangkat sedikit, dan dia diam-diam menyimpan pedang itu, lalu dia datang ke lantai 3. Di lantai 3 hanya ada 3 pedang, namun semuanya adalah pedang level alam keberuntungan. Mileye tidak banyak melihat, dia langsung menggunakan aturan Tao ruang hampa untuk mengumpulkan ketiga pedang ini ke menara penjara alam, dan kemudian dia sampai di lantai keempat. Dan di lantai keenam, hanya ada satu potret. Di potret, ada pedang yang bersarung. Melihat pedang ini, Mileye tertegun sejenak, dan saat berikutnya, pedang berselubung muncul di telapak tangannya.
Pedang ini diperoleh dari sekte yang disebut Sekte Pedang dengan kaden di sebelumnya, dan dia tidak bisa mencabut pedang ini pada saat itu, jadi dia menyimpan pedang itu di menara penjara alam. Apa sebenarnya pedang ini? Dan apa hubungan antara sekte pedang di depannya dengan dua sekte pedang hancur yang dia temui sebelumnya? Banyak pertanyaan. Mileye menatap pedang di tangannya. Pedang itu sepertinya tersegel di dalamnya, karena dia bisa merasakan pedang itu ingin keluar, tapi tidak bisa keluar. Tanpa banyak berpikir, Mileye hendak pergi ketika ada gerakan di bawah. Wajah Mileye berubah, dan dia langsung melebur ke dalam ruang hampa, tidak berani bergerak. Pada saat ini, suara panik tiba-tiba terdengar dari lantai pertama, ada pencuri. Begitu suara itu terdengar, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di paviliun pedang sekeliling. Dalam kegelapan, Mileye tidak berani bergerak sama sekali. Pada saat ini, Brady Lee tiba-tiba muncul di lantai keempat, bersamanya, lelaki tua berpedang tadi. Brady Lee melirik sekeliling dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tua yang memegang pedang berkata dengan serius, "Siapa yang melakukannya?" "Mileye." Brady Lee berbisik berkata, "Siapa lagi selain dia?" Pria tua yang memegang pedang itu sedikit mengernyit, bagaimana dia melakukannya. Brady Lee datar, "Siapa yang tahu?" Orang tua yang memegang pedang berkata dengan serius, "Dia mungkin belum pergi jauh, aku akan pergi ke sekeliling untuk melihat." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Brady Lee juga berbalik untuk pergi. Lantai keempat tiba-tiba sunyi. Persis seperti itu, setelah sekitar setengah jam, Brady Lee muncul kembali di lapangan. Dia memandang sekeliling dengan dingin, dan kemudian menghilang. 1 jam kemudian, Brady Lee muncul kembali di lapangan. Dia melihat sekeliling lagi, dan sekelilingnya kosong dan tidak ada apa-apa. Setelah hening sejenak, kesadaran ilahinya terbuka, dan tak lama kemudian, kesadaran ilahinya menutupi hampir seluruh lantai ke-6. Namun, dia masih tidak menemukan apapun. Brady Lee mengambil kembali kesadaran ilahi dan berpaling. Kali ini, Mileye berjalan keluar. Dia berjalan ke lukisan itu, meninggalkan sebaris kalimat, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa waktu, tetua sekte pedang datang ke lantai keempat, dan ketika mereka melihat kata-kata di tanah, wajah mereka menjadi sangat jelek. Setelah beberapa saat, Brady Lee juga datang ke lantai keempat. Ketika dia melihat kata-kata di bawah potret, matanya sedikit menyipit. Kalimat itu persis, "Brady Lee, idiot, kamu bahkan tidak bisa melihatku. Aku tepat di depanmu, apakah kamu buta?" Setelah beberapa saat, Brady Lee berbisik berkata, "Alangkah hebatnya kamu, aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan." Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan tulisan di tanah menghilang. Setelah Mileye meninggalkan sekte pedang, dia tidak meninggalkan kota Shenwu, tempat paling berbahaya baginya justru akan relatif aman. Tidak hanya itu, sekarang dia harus waspada setiap saat, waspada terhadap orang-orang yang akan mengambil tindakan terhadap Lin Siye dan yang lainnya. Mileye menemukan rumah terlantar di kota. Di dalam kamar, dia duduk bersila di tanah. Kali ini, dia memperoleh 3 pedang alam keberuntungan dari sekte pedang, total 36 pedang tingkat peri. Ada juga lebih dari 60 pedang suci. Itu bisa dikatakan untung besar. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye dengan cepat mengeluarkan pedang yang tersarung. Mileye bertanya, "Senior, apakah kamu tahu pedang ini?" Lantai ke-6 berkata, "Aku tidak tahu." Mileye bertanya lagi, "Lalu apakah kamu tahu apa yang istimewa dari pedang ini?" Lantai 6 terdiam lama, lalu berkata, "Pedang ini disegel."
Mileye dengan cepat bertanya lagi, lalu apa? Lantai keenam berkata, lalu itu adalah pedang. Mileye tertegun, apa lagi? Lantai keenam berkata, dan itu pedang yang tidak terlalu panjang. Mileye muram di seluruh wajahnya, apakah orang ini bercanda? Pada saat ini, lantai keenam tiba-tiba berkata, lempar masuk. Mileye buru-buru melemparkan pedang itu ke menara penjara alam, dan setelah beberapa saat, lantai keenam berkata, apakah kamu ingin menghunus pedang ini? Mileye mengangguk. Lantai keenam berkata, pedang ini sangat mematikan, sangat melukai langit dan dunia. Sebaiknya jangan menghunus pedang ini, jika tidak, pedang ini bersamamu, maka kamu akan ditolak oleh langit dan bumi ini. Mileye bersambung.